Tawa Raja Iblis Darah tiba-tiba berhenti. Tatapan matanya menjadi tajam, dan aura jahat di sekitarnya tiba-tiba melonjak, berubah menjadi kilat berwarna merah darah dan melesat langsung ke arah Lu Yun. Lu Yun mencibir, dan pedang rahasia Yuan Ling muncul di tangannya. Energi pedang dingin membubung ke angkasa, bagaikan seekor binatang buas yang tengah memilih mangsanya dan mengeluarkan serangkaian raungan rendah. Ingin membunuhku, kau tidak layak. Dia dipenuhi dengan niat membunuh terhadap orang berdarah ini dan berharap bisa mencabik-cabiknya. Sayangnya, aturan kompetisi Pulau Dewa terpencil membatasi tangan dan kakinya, dan dia tidak dapat membunuhnya secara langsung. Karena aku tidak bisa membunuhnya, aku akan menghajarnya setengah mati terlebih dahulu. Pikiran Lu Yun bergerak, dan dia menggunakan jurus pertama dari 10 teknik pedang terkuat, jurus tentara penghancur. Energi pedang yang tajam merobek udara dan dengan kekuatan yang menghancurkan, ia menebas dengan ganas ke arah leluhur jahat darah. Pedang ini menahan amarah Lu Yun yang luar biasa, seolah ingin menghancurkan apapun yang ada di depannya. Leluhur jahat darah jelas tidak menyangka Lu Yun akan begitu kejam pada gerakan pertamanya, dan secerca keterkejutan terpancar di matanya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah alien bawaan, dan dia juga merupakan tokoh teratas di level keempat. Bagaimana dia bisa dengan mudah ditakuti oleh Lu Yun? Dia mendengus dingin, tanpa menghindar, dia mengulurkan tangan kanannya yang kering dan mengambil pedang Lu Yun. Kang, suara logam yang beradu menggema di seluruh langit dan bumi. Gelombang energi yang mengerikan menyapu, dan pasir serta batu di sekitarnya terguncang ke udara. Tubuh leluhur jahat darah bergetar sedikit, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia berhasil menangkis serangan pedang rahasia roh sumber. Menarik, Patriark Iblis Darah menjilati darah di sudut mulutnya, tatapannya menjadi lebih tajam. Sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran kamu bisa memenangkan 39 pertandingan berturut-turut. Namun, ini adalah akhirnya. Tiba-tiba dia mencabut pedang hitam besar dari belakang. Udara hitam berputar di sekitar pedang, memancarkan rasa tertekan yang menyesakkan. Nak, biarkan aku tunjukkan kepadamu apa kekuatan sesungguhnya. Leluhur jahat darah meraung dan mengayunkan pedang raksasanya. Kekuatan langit dan bumi melonjak liar, berubah menjadi cahaya pedang hitam yang menakutkan, seperti naga yang mengaum, menyapu ke arah Lu Yun. Ada kilatan cahaya di mata Lu Yun, dan dia maju bukannya mundur. Dia ingin melihat apa yang begitu misterius tentang ilmu pedang leluhur jahat darah yang membuatnya begitu sombong. Gaya pedang, Lu Yun berteriak pelan, dan pedang rahasia roh sumber bersinar terang. Niat pedang yang mendominasi dan tajam membubung ke langit, menyatu sempurna dengan keterampilan pedang dalam lukisan kuno Ling Xiao, berubah menjadi cahaya pedang emas yang menyilaukan, dan menghadapi serangan leluhur jahat darah. Ledakan, kedua sinar pedang itu bertabrakan, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Fluktuasi energi yang mengerikan melanda seperti badai, dan pasir serta batu di sekitarnya langsung hancur menjadi bubuk. Tubuh Lu Yun tetap kokoh seperti batu, tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, pedang besar di tangan leluhur jahat darah benar-benar terguncang, dan seluruh orang itu terhuyung mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Mata leluhur jahat darah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lu Yun begitu mengerikan. Senyum sinis muncul di bibir Lu Yun. Kekuatan leluhur jahat darah ini memang hebat, dan dia cocok untuk menguji kekuatan jurus pedang penguasa. Datang lagi, Lu Yun penuh semangat juang dan mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Kali ini, dia bahkan tidak mengerahkan kekuatan langit dan bumi, hanya mengandalkan kekuatan dan ilmu pedangnya sendiri. Pedang rahasia roh sumber bersinar lebih terang, dan auranya menjadi lebih mendominasi dan tajam. Sialan, leluhur jahat darah itu mengumpat dalam hati, lalu dengan cepat mengeluarkan senjata aneh lain yang tampak seperti pedang, memegangnya dengan kedua tangan, dan berusaha sekuat tenaga menahan serangan Lu Yun. Namun, kekuatan Lu Yun benar-benar melampaui imajinasinya. Ledakan, dengan suara keras, senjata di tangan leluhur jahat darah langsung dipotong oleh pedang Lu Yun. Dia pun terlempar ke tanah oleh suatu kekuatan yang sangat mengerikan, menciptakan sebuah lubang yang sangat dalam. Dari lubang yang dalam, leluhur jahat darah merangkak keluar dalam keadaan tertutup debu, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan. Dia akhirnya menyadari bahwa kali ini dia telah menabrak tembok. Kau, senjatamu, dan kekuatanmu. Nada suara leluhur iblis darah bergetar, kau benar-benar bisa menyaingiku. Bukankah sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang? Lu Yun mencibir. Leluhur jahat darah menarik napas dalam-dalam dan tatapan matanya menjadi sangat serius. Sepertinya aku harus serius. Begitu dia selesai berbicara, tubuh leluhur jahat darah mulai membengkak, dan dalam sekejap mata dia berubah menjadi raksasa batu hitam setinggi 10 meter. Kulitnya bagaikan kristal, memancarkan kilau aneh, seluruh tubuhnya berotot dan penuh kekuatan yang meledak-ledak. Medan gravitasi yang kuat menyebar dengan dia sebagai pusatnya, dan Lu Yun tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya, dan gerakannya menjadi lambat. Apakah ini dirimu yang sebenarnya? Lu Yun menatap raksasa di depannya dengan penuh minat, tetapi tidak ada rasa takut di hatinya. Benar sekali, kata raksasa batu itu dengan suara teredam, wah, meskipun kamu memenuhi syarat untuk memasuki lantai 5, kamu tidak beruntung bertemu denganku. Ini adalah malapetaka bagimu. Dia memang jelek, tapi dia terlalu banyak bicara. Lu Yun melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia jelek dan banyak bicara, dan namanya juga jelek. Apa maksudnya Ciela? Panggil saja dia Ciela Si. Lu Yun mencibir,
nadanya penuh dengan penghinaan. Dia sengaja menggunakan nada bicara yang tidak senonoh untuk memprovokasi pihak lain, ingin melihat apa lagi yang mampu dilakukan raksasa batu ini. Benar saja, leluhur jahat darah, raksasa batu yang menyebut dirinya Sialafat, benar-benar marah dengan kata-kata Lu Yun. Dia sudah marah karena dirinya diremukkan oleh kekuatan Lu Yun, dan sekarang dia dipermalukan seperti ini, dia malah semakin marah. Nak, kau mencari kematian. Sialafat meraung, dan tinju batu besar itu menghantam Lu Yun dengan momentum yang menghancurkan dunia. Lu Yun tidak menghindar atau menghindar, cahaya pedang Tianxing di tangannya tiba-tiba meningkat, dan niat pedang yang tajam dan mendominasi melesat langsung ke langit. Dia mengambil inisiatif menghadapi serangan Elafat tanpa rasa takut. Ledakan, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, gelombang energi yang mengerikan menyapu, dan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Lu Yun hanya merasakan ada gaya gravitasi yang kuat menekannya, seolah-olah ada gunung yang menekannya, dan gerakannya menjadi lambat. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Selafat tidak hanya sangat kuat, dia juga memiliki bakat aneh dalam gravitasi. Ini adalah medan gravitasi. Lu Yun diam-diam terkejut. Medan gravitasi ini dapat mendistorsi ruang dan membentuk medan gaya khusus, melemahkan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan lawan. Orang dari ras alien bawaan ini benar-benar punya trik, kata Lu Yun dalam hatinya. Ia memperkirakan bahwa dengan kekuatan dan medan gravitasi ini saja, Selafat sebanding dengan seorang guru Tao bintang 1. Akan tetapi, Lu Yun tidak menggunakan seni pedang terpadu agung. Dia ingin melihat apakah dia dapat mengalahkan lawan tangguh ini hanya dengan tubuh sucinya, cairan teratai hijau kekacauan, pedang Tianxing, dan 3 teknik pedang yang dipelajarinya dari lukisan kuno Ling Qiao. Gaya pedang, Lu Yun menjerit pelan, cahaya pedang Tianxing pun makin terang, dan aura pedang yang mendominasi pun menyembur keluar bak letusan gunung berapi. Dia mengayunkan pedangnya, cahaya pedang yang mengerikan merobek angkasa dan menebas dengan ganas tinju batu raksasa Elafat. Ledakan, terdengar ledakan keras lagi, dan pedang Lu Yun benar-benar membelah tinju raksasa si Elafat menjadi retakan besar. Gaya pedang pembunuh, Lu Yun memanfaatkan situasi itu dan mengayunkan pedang Tianxing di tangannya lagi. Niat membunuh yang ganas melonjak ke arah Sialafat seperti air pasang. Kali ini, serangan Lu Yun lebih cepat dan lebih brutal. Setiap serangan pedangnya secara akurat menargetkan titik lemah Sialafat, memaksa Sialafat untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun, serangan Lu Yun tidak statis. Setelah gaya pedang dominan dan gaya pedang pembunuh, dia kemudian menggunakan gaya pedang licik. Gaya pedangnya tidak dapat diprediksi dan sulit dibedakan antara yang asli dan yang palsu. Sosok Lu Yun berkelebat bagaikan hantu, terkadang muncul di sisi kiri Sialafat, terkadang di sisi kanannya, terkadang di atas kepalanya, dan terkadang di bawah kakinya. Setiap serangannya tidak terduga, membuat Sialafat mustahil untuk membela diri. Anak sialan, Sialafat meraung berulang kali, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukan apapun pada Lu Yun. Meskipun medan gravitasinya kuat, itu tidak dapat sepenuhnya membatasi tindakan Lu Yun. 3 teknik pedang Lu Yun bekerja sama satu sama lain. Jurus pedang penguasa berfokus pada kekuatan, jurus pedang pembunuh berfokus pada pembunuhan, dan jurus pedang licik berfokus pada perubahan. Ketiga teknik pedang saling melengkapi, meningkatkan efektivitas tempur Lu Yun secara eksponensial. Pada saat yang sama, di lantai 4 dan 5 Pulau Dewa Desolate, banyak Dewa Tao sedang menyaksikan pertempuran ini. Penampilan memukau Lu Yun di lantai 4 telah menarik perhatian mereka. Dan kali ini, Sialafat mengambil inisiatif untuk menantang Lu Yun, yang membuat mereka menantikan pertempuran itu. Meskipun mereka tidak dapat melihat proses pertempuran secara spesifik, mereka dapat menilai hasil pertempuran tersebut dari perubahan yang terjadi di Pulau Dewata. Anak ini sungguh tidak beruntung karena dia benar-benar bertemu dengan Sialafat yang gila itu. Kata seorang Dewa Tao yang berbadan kekar. Ya, orang itu Sialafat adalah orang yang haus darah, dan dia telah berada di Pulau Dewa yang sunyi selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki fondasi yang dalam. Ditambah dengan identitas alien bawaannya, kekuatannya bahkan lebih kuat. Dewa Tao lainnya bergema. Meskipun anak ini memiliki beberapa keterampilan, dia jelas bukan tandingan Selafat. Aku perkirakan dia akan dicabik-cabik oleh Selafat dalam waktu singkat. Aduh, aku berharap orang ini bisa membawa kegembiraan ke lantai 5, tapi aku tidak menyangka dia akan mati secepat ini. Kebanyakan Dewa Tao di tingkat keempat mengenal Elafat dan sangat menyadari kekuatannya yang mengerikan. Oleh karena itu, mereka pada umumnya tidak memiliki kesan baik terhadap Lu Yun dan percaya bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Namun, hasil pertempuran itu berada di luar dugaan semua orang. Ketika pertempuran berakhir, semua orang terkejut menemukan bahwa Pulau Dewa terpencil milik Lu Yun belum menghilang. Apa yang terjadi? Apakah Selafat menunjukkan belas kasihan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Selafat menunjukkan belas kasihan? Dia ingin membunuh siapapun yang memasuki Pulau Dewa terpencil. Mungkinkah Selafat dikalahkan? Sialan, medan gravitasi ini, Lu Yun menggertakkan giginya dan bergerak dengan susah payah di udara yang lengket. Meskipun jurus pedang aneh dapat membuatnya terhindar dari pengaruh gravitasi sampai batas tertentu, tekanan terkutuk ini bagaikan belenggu tak kasat mata yang membuatnya tak dapat menggunakan kekuatannya dan merasa sangat frustrasi. Kekuatan jurus pedang dominasi dan jurus pedang pembunuh juga sangat terbatas. Serangan yang awalnya sangat kuat kini tampak tertahan dalam rawa, lemas dan tak berdaya. Elafat menyeringai,
matanya berkilat kejam. Wah, ini medan gravitasiku. Seberapa keras pun kau melompat, kau tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Terimalah kematian dengan patuh. Omong kosong, Lu Yun mengumpat dengan marah, dengan sedikit kekejaman di matanya. Karena gaya pedangnya terbatas, mari kita coba cara bermain yang berbeda. Begitu dia memikirkannya, 3 sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Kekuatan guntur emas, kekuatan api merah, dan kekuatan gelap bayangan, 3 asal spiritual Dao Surgawi yang sangat berbeda, memancarkan fluktuasi yang menggetarkan jantung. Dao Surgawi, roh asal. Wajah si Elafat tiba-tiba berubah dan dia berteriak kaget. Tekanan dari ketiga roh asli ini secara mengejutkan mencapai tingkat yang mengerikan dari seorang guru Tao bintang 1. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Yun benar-benar memiliki harta yang begitu ajaib. Di bawah kendali Lu Yun, ketiga kekuatan asli dengan cepat melilit si Elafat seperti 3 ular roh. Kekuatan guntur emas membatasi kecepatannya, kekuatan api merah membakar tubuhnya, dan kekuatan bayangan gelap terus menggerogoti jiwanya. Ah, Selafat meraung kesakitan, wajahnya yang tadinya yakin akan kemenangan, kini dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Medan gravitasi yang sangat ia banggakan ditekan oleh ketiga roh asli ini dan tidak bisa bergerak. Lu Yun memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan 3 gaya pedang hebat lagi. Kali ini, tanpa batasan medan gravitasi, kekuatan ketiga gaya pedang ditampilkan sepenuhnya, seperti badai yang dahsyat, menghujani Elafat dengan ganas. Puff, si Elafat memuntahkan beberapa teguk darah berturut-turut. Tubuhnya penuh luka dan napasnya menjadi lemah. Anak ini, benar-benar memiliki kartu truf yang sangat kuat. Si Elafat merasa ngeri di dalam hatinya, tetapi berpura-pura tenang di permukaan. Bahkan jika kamu menggunakan roh asal-usul surga, apa yang dapat kamu lakukan? Berapa lama kamu dapat mempertahankan tingkat kekuatan ini? Ketika kekuatanmu habis, itu akan menjadi kematianmu. Dia percaya bahwa Lu Yun pasti telah menghabiskan sejumlah besar energi untuk melakukan gerakan pedang yang begitu kuat, dan sekarang akan menjadi upaya terakhir untuk mengaktifkan harta karun yang begitu kuat. Selama dia mengandalkan kelebihan bawaannya sebagai ras alien dan bertahan, begitu kekuatan Lu Yun habis, dia akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan mengambil segalanya darinya. Saat itu, dengan harta karun ini, dia akan dapat kembali ke lantai 5 dan membalas dendam kepada mereka yang mengalahkannya. Benarkah? Lu Yun melengkungkan bibirnya sambil mencibir, lalu terus menyerang tanpa ampun dengan pedang Tianxing di tangannya. Dia tahu apa yang direncanakan Selafat, tetapi dia tidak akan membiarkan Selafat mendapatkan keinginannya. Seiring berlalunya waktu, luka-luka Selafat semakin serius dan ia hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sial, kekuatan anak ini tampaknya tidak ada habisnya. Rasa tidak nyaman mulai muncul di hatinya. Terluka parah di Pulau Dewa yang sunyi berarti bahaya besar. Dia mempunyai banyak musuh, jika salah satu dari mereka memanfaatkan kelemahannya, akibatnya akan mengerikan. Tidak, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Si Elafat sangat cemas. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri secepat mungkin. Namun, Lu Yun tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia dengan tajam merasakan niat Elafat untuk mundur, tatapan membunuh terpancar di matanya, dan pedang Tianxing di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang untuk membunuh dan menghancurkan. Pedang pamungkas yang menggabungkan esensi gaya pedang pembunuh, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, menebas dengan ganas ke arah Elafat. Pedang ini cukup untuk menghancurkan asal-usul Dao Surgawi dan mengalahkan dunia yang kacau. Merasakan tekanan yang mengerikan ini, Elafat ketakutan dan berteriak panik, aku menyerah. Namun, momentum pedang Lu Yun tidak terhenti sama sekali. Aku tidak mendengarnya, suara dingin Lu Yun bagaikan vonis dari Dewa Kematian. Tepat ketika cahaya pedang hendak menelan Elafat, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba turun dan menyelimuti Elafat. Ledakan, cahaya pedang Lu Yun menghantam penghalang misterius itu dengan keras, menimbulkan suara yang memekakkan telinga, namun gagal mengguncang penghalang itu sama sekali. Perlindungan Pulau Dewa terpencil, Lu Yun menyimpan pedang Tianxing dan menatap si Elafat yang dilindungi dengan tatapan dingin. Dia tahu bahwa ini adalah aturan Pulau Dewa yang terpencil. Begitu seseorang mengaku kalah, dia akan dilindungi oleh Pulau Dewa yang terpencil, dan bahkan dia tidak dapat melanggarnya. 10 kemenangan berturut-turut, tingkat kelima, Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Meskipun dia gagal mengalahkan Selafat secara langsung, dia telah memperoleh 10 kemenangan berturut-turut dan memenuhi syarat untuk memasuki level kelima, dan juga menerima perlindungan dari Pulau Dewa terpencil. Wah, kamu beruntung sekali. Selafat terengah-engah karena terkejut, matanya penuh kebencian, tapi jangan berpuas diri. Saat aku pulih dari luka-lukaku, aku akan membuatmu membayar harganya. Fragmen warisan, Lu Yun mengabaikan ancaman si Elafat dan mengulurkan tangannya. Wajah Elafat menjadi pucat, seolah-olah dia telah menelan lalat hidup. Dia menutupi dadanya dengan tangannya, darah terus merembes keluar dari sela-sela jarinya, membuat pakaiannya bernoda merah. Saya kalah, saya benar-benar kalah dari seorang praktisi pasca persalinan. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Tunggu saja, nak, lantai 5 tidak mudah untuk dicapai, kau akan segera jatuh. Dia mengucapkan kata-kata yang kejam dengan kejam, lalu menghilang di medan pertempuran dalam keadaan malu seperti seekor anjing yang tersesat. Sebelum pergi, dia dengan enggan melemparkan beberapa pecahan yang bersinar dengan cahaya yang berbeda kepada Lu Yun.
Itu adalah pecahan warisan yang telah dia kumpulkan sebelumnya, dan sekarang telah menjadi piala. Lu Yun mengambil pecahan itu, melihatnya dengan saksama, dan mendapati bahwa itu ternyata adalah satu set warisan yang lengkap. Diam-diam dia senang dalam hatinya bahwa si Elafat ini benar-benar anak yang membawa kekayaan. Meskipun dia dipukuli olehnya, dia mendapatkan banyak hal, jadi itu sama sekali bukan kerugian. Warisan Dao Surgawi berjalan di atas air, dan beberapa fragmen hukum langka lainnya, orang tua ini benar-benar memiliki latar belakang keluarga yang kaya. Senyum muncul di sudut mulutnya. Tampaknya dalam pertempuran ini, dia adalah pemenang terbesar. Setelah meninggalkan ruang pertempuran, Lu Yun merasakan ruang di sekelilingnya terpelintir, dan saat berikutnya, dia berada di pulau baru. Vitalitas surga dan bumi yang kaya mengalir ke arahku. Dibandingkan dengan lantai 4, energi spiritual di sini lebih murni dan lebih ganas. Dia tahu bahwa dia telah berhasil maju ke tingkat kelima. Berita bahwa Lu Yun mengalahkan Elafat menyebar ke seluruh lantai 4 seperti badai. Para dewa Tao yang awalnya memandang rendah Lu Yun semuanya tercengang saat ini, seolah-olah mereka tersambar petir. Anak ini benar-benar berhasil, 10 kemenangan berturut-turut dan memasuki level kelima. Kecepatan ini jarang terjadi dalam sejarah Pulau Dewa yang sunyi. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih berseru, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia hanya beruntung. Saat dia mencapai level kelima, seseorang secara alami akan menjaganya. Kata dewa Tao lainnya dengan nada masam, jelas iri dengan prestasi Lu Yun. Di tempat terpencil di lantai 4, seorang wanita berjubah bulu biru es sedang duduk bersila, dikelilingi oleh kekuatan es dan salju. Ketika dia mendengar berita tentang promosi Lu Yun, dia perlahan membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Menarik, lawan tangguh lainnya telah muncul. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Di sisi lain, seorang pemuda aneh sedang bersandar di pohon tua, bermain dengan belati berbentuk aneh di tangannya. Dia berasal dari klan Gangmen, klan Dewa Abadi, dan menganggap dirinya sebagai jenius teratas di antara rekan-rekannya. Di antara para praktisi yang telah memperolehnya, beberapa pelaku kejahatan mungkin muncul sesekali, tetapi mereka hanya bertahan sebentar. Tidak mudah untuk mendapatkan pijakan di tingkat kelima. Dia tersenyum menghina, penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri. Di lantai 5, bocah 100 perubahan telah mendengar nama Lu Yun sejak lama. Awalnya dia menyesal tidak bisa bertarung dengannya, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa Lu Yun telah mengalahkan Elafat, dia sangat gembira hingga dia menarik kegirangan. Haha, akhirnya kau di sini. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu, bintang yang sedang naik daun. Dia tidak sabar untuk menantang Lu Yun berduel. Para dewa Tao di tingkat kelima sangat akrab satu sama lain. Mereka memiliki seperangkat aturan tidak tertulis untuk para dewa Tao yang baru dipromosikan. Biasanya maniak pertempuran Baibian Tongzi akan melakukan langkah pertama untuk menguji mereka. Yang lain senang duduk di pinggir lapangan dan menyaksikan pertarungan. Bahkan jika Lu Yun dikalahkan oleh 100 Chengboy, mereka masih punya kesempatan untuk menantangnya. Begitu Lu Yun melangkah ke lantai 5, dia menerima pesan tantangan dari 100 Chengboy. Dia mengabaikannya, dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Dia berencana untuk mewariskan Dao Surgawi berjalan di air yang didapatnya dari si Elafat kepada Yu Yini, sehingga dia bisa meninggalkan Pulau Dewa terpencil kapan saja dan tidak lagi dibatasi oleh peraturan di sini. Dia menantang Yu Yini untuk berduel, tetapi sistem memberitahunya bahwa Yu Yini sudah terlibat dalam pertarungan lain. Hati Lu Yun hancur, mungkinkah dia telah bertemu dengan Dewa Tao tingkat kelima? Lu Yun mengerutkan kening, dan status pertempuran Yu Yini menunjukkan, sedang berlangsung. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yu Yini baru saja mencapai tingkat ketiga, jadi mengapa Dewa Tao tingkat kelima mengambil inisiatif untuk menantangnya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pihak lain mengetahui bahwa Yu Yini memiliki harta terpendam dan ingin merampasnya saat dia baru saja dipromosikan dan belum mapan. Menurut aturan Pulau Dewa yang sunyi, setelah pendatang baru dipromosikan, ia akan diurus oleh dewa-dewa Tao tingkat tinggi untuk jangka waktu tertentu. Ini secara halus disebut bimbingan, tetapi sebenarnya itu hanya perburuan. Mekanisme perlindungan bagi pendatang baru ini tidak efektif, dan biaya kegagalannya tinggi, bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Sedikit rasa dingin terpancar di mata Lu Yun. Niat awal Kaisar Dewa Kuno menetapkan aturan ini mungkin untuk memilih para jenius sejati, tetapi cara bersaing yang hampir kejam ini sungguh tercela. Meskipun dia berencana untuk mematuhi peraturan Pulau Dewa Desolate dan mendaki selangkah demi selangkah, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yu Yini, dia tidak keberatan melanggar peraturan dan membiarkan apa yang disebut jenius ini merasakan perasaan patah hati. Itu hanya lantai 5, dia tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, pesan lain muncul. Liu Xuanji juga bertarung, dan lawannya juga seorang dewa Tao tingkat kelima. Amarah Lu Yun semakin kuat. Jelas bahwa ini ditujukan pada mereka, untuk menindas yang lemah. Dia mendengus dingin dan mengabaikan tantangan dari 100 Chengboy untuk sementara waktu. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat situasi Yu Yini dan Liu Xuanji terlebih dahulu. Yu Yini sedang berjuang pada saat itu, dan lawannya adalah seorang pria kekar yang memegang kapak besar. Setiap kali pria kekar itu menebas dengan kapaknya, hal itu dilakukan dengan momentum penciptaan dunia. Yu Yini hanya bisa bertahan dengan gerakan tubuhnya yang fleksibel dan senjata sihir pertahanan yang tak ada habisnya. Tetapi meskipun dia memiliki banyak harta, kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan dia perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Gadis kecil, serahkan saja harta karun itu padamu dan penderitaan fisikmu akan berkurang. Pria kekar itu menyeringai, matanya penuh keserakahan. Yu Yini mengatupkan giginya dan mengabaikannya. Dia tahu bahwa begitu dia menyerahkan harta karun itu, hanya kematian yang akan menantinya. Dia berusaha sekuat tenaga mengerahkan energi spiritual dalam tubuhnya dan melemparkan senjata-senjata ajaib satu demi satu seolah-olah senjata-senjata itu gratis, mencoba menunda waktu dan menunggu terjadinya keajaiban. Namun, keajaiban itu tidak terjadi. Dengan suara keras, senjata sihir pertahanan terakhir Yu Yini hancur. Dia terhempas oleh sisa kekuatan kapak raksasa dan jatuh terguling ke tanah, dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sudah berakhir, pria kekar itu melangkah maju sambil tersenyum muram, siap membunuh Yu Yini dan mengambil harta karun dari tubuhnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Yu Yini, apakah kamu menerima tantangan baru itu? Lu Yun, Yu Yini sangat gembira, karena dia tahu bahwa dia tidak akan tinggal diam dan melihat seseorang mati. Namun, dia langsung ragu lagi. Bagaimana jika bukan Lu Yun yang menginginkan harta karunnya, melainkan orang lain? Dia sekarang terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ayo bertarung, Yu Yini menggertakkan giginya dan menyetujui tantangan itu. Ruang menjadi terdistorsi, dan pandangan Yu Yini kabur, dan dia mendapati dirinya berada di medan perang yang sunyi. Senyum garang lelaki dengan kapak raksasa itu belum juga pudar, namun sebuah tangan menghadang jalannya dengan kuat. Sosok Lu Yun muncul di depannya seperti hantu, matanya dingin dan penuh pembunuhan. Yu Yini tak dapat lagi mengendalikan emosinya dan melemparkan dirinya ke pelukan Lu Yun. Perasaan sedih, takut, dan lega bercampur aduk, membuatnya terisak-isak. Lu Yun, kukira aku takkan pernah melihatmu lagi. Lu Yun menepuk punggungnya dengan lembut dan menenangkannya dengan lembut. Tidak apa-apa, aku di sini. Setelah dia sedikit tenang, dia bertanya, apa yang dilakukan orang itu padamu? Apakah kamu terluka? Apakah harta karun itu masih ada di sana? Yu Yini mengangkat kepalanya dari pelukannya, menyeka air matanya, dan menceritakan seluruh kisah pertempuran tadi. Orang itu adalah seorang guru Tao Bintang satu sejati. Dia jauh lebih kuat daripada pemimpin burung hantu liar. Begitu aku memanggil binatang burung hantu liar, dia langsung menekan pemimpin itu. Seranganku tidak berguna baginya. Yu Yini berkata dengan rasa takut yang masih ada, dia menginginkan lampu harapan dan senjata kaisar abadi, tetapi aku tidak memberikannya kepadanya. Aku mengancamnya bahwa jika dia berani menyentuhku, aku akan membiarkan binatang burung hantu liar menghancurkan diri sendiri dan mati bersamanya. Dia tampak sedikit takut, dan pada akhirnya dia hanya mengambil pecahan warisan, tetapi dia berkata, dia mungkin akan datang untuk bertarung lagi. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Guru Tao Bintang 1, tampaknya air di Pulau Dewata lebih dalam dari yang dibayangkannya. Orang-orang yang disebut jenius ini akan melakukan apa saja untuk merebut sumber daya. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik, Lu Yun menghiburnya. Aku telah mengumpulkan warisan tertinggi dari jalan air surgawi Dao, kau dapat mengambil ini dan meninggalkan Pulau Dewa terpencil. Saya mendengar tentang sebuah tempat bernama Istana 5 Elemen, yang mengkhususkan diri dalam merekrut biksu dengan bakat luar biasa dalam 5 elemen. Anda dapat mencobanya. Petik 2. Yu Yini sedikit bingung, Istana 5 Elemen. Tempat apa itu? Bukankah Pulau Dewa yang sunyi adalah tempat terbaik untuk berkultivasi? Lu Yun menjelaskan, meskipun Pulau Dewa yang terpencil kaya akan sumber daya, persaingannya terlalu kejam dan penuh intrik. 12 istana adalah kekuatan inti dari alam dewa kuno yang terpencil, masing-masing mengendalikan hukum kekuatan yang berbeda. Istana 5 Elemen adalah salah satunya, yang berfokus pada pengembangan 5 elemen. Lingkungannya jauh lebih stabil daripada Pulau Dewa yang terpencil, dan lebih cocok untukmu. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Yun, Yu Yini juga menyadari kekurangannya sendiri. Meskipun dia memperoleh banyak harta, kuncinya adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika kamu tetap tinggal di Pulau Dewa yang sunyi, kamu hanya akan menjadi mangsa para jenius itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Yu Yini mengangguk, sedikit tekad terpancar di matanya. Aku akan pergi ke Istana 5 Elemen dan mencoba. Melihat bahwa dia telah menemukan jawabannya, Lu Yun menghela napas lega. Dia menyerahkan warisan yang telah disiapkan kepadanya dan berkata, ambillah ini seharusnya cukup bagimu untuk memasuki Istana 5 Elemen. Yu Yini mengambil alih warisan itu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia meletakkan lampu harapan itu ke tangan Lu Yun dan berkata, ambillah ini. Ini bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Lu Yun tersenyum dan mendorong lampu Rui segala hal itu kembali. Aku tidak membutuhkan ini, simpan saja. Setelah mengatakan itu, dia memilih untuk mengakui kekalahan dan menutup ruang pertempuran. Melihat sosok Yu Yini yang menghilang, emosi yang kompleks melintas di mata Lu Yun. Dia berharap dia dapat menemukan jalannya sendiri di Istana 5 Elemen, jauh dari persaingan kejam di Pulau Dewata yang sunyi. Setelah menangani urusan Yu Yini, Lu Yun segera memeriksa situasi pertempuran Liu Xuanji. Seperti yang diharapkan, Liu Xuanji juga dikalahkan, dan pecahan warisan diambil. Meskipun dia bertahan lebih lama dari Yu Yini, dia masih tidak memiliki peluang menang melawan Dewa Tao tingkat kelima. Lu Yun dipenuhi amarah, tetapi dia sudah menggunakan semua kesempatannya hari ini. Dia hanya bisa menahan niat membunuh di hatinya untuk sementara dan mengabaikan orang-orang di lantai 5 yang menantangnya untuk berduel. Keesokan paginya, Lu Yun langsung menantang Liu Xuanji untuk berduel.
Liu Xuanji muncul di ruang pertempuran, tampak sedikit tertekan. Luyun, aku. Liu Xuanji mengangkat kepalanya, matanya sedikit merah, tapi, pecahan warisanku. Itu hanya pecahan, sekeping harta benda eksternal. Luyun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kudengar kau mengandalkan beberapa senjata kekaisaran untuk melemahkan orang itu hingga ia menyerah untuk mencuri hartamu dan hanya mengambil pecahan itu lalu pergi. Dewa Tao tingkat kelima tidak semudah itu untuk dihadapi. Liu Xuanji mengerutkan bibirnya dan berbisik, aku masih terlalu lemah. Kau sudah sangat kuat, Luyun menyemangati. Apa kau lupa, alammu lebih tinggi dariku sebelumnya, dan sekarang kau telah menyerap pemahamanku tentang Dao Pedang Yin Yang, dan kekuatanmu telah meningkat pesat. Sungguh menakjubkan bahwa kau dapat berhadapan langsung dengan seorang pria di tingkat kelima. Hanya saja aturan Pulau Dewa terpencil terlalu menjijikkan, dan terlalu merugikan bagi para kultivator tingkat rendah seperti kami. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saat ini aku belum punya warisan lengkap kedua untukmu, tetapi aku telah meninggalkan 3 roh asli dari jalan surgawi, yaitu emas, guntur, dan kegelapan. Selain itu, aku juga akan mengajarkan beberapa teknik untuk menghindari pertempuran, yang akan cukup bagimu untuk bertahan hidup di sini untuk sementara waktu. Luyun menghela napas, meskipun hal-hal ini dapat membuatmu menemui jalan buntu dengan lawan di lantai 5, itu bukanlah solusi jangka panjang. Pulau Dewa yang terpencil ini terlalu dalam. Cara terbaik adalah menunggumu mengasah keterampilanmu sebentar, dan kemudian aku akan memberimu warisan yang sesuai dan membiarkanmu meninggalkan tempat terkutuk ini. Liu Xuanji terdiam sejenak, lalu mengangguk, aku mengerti. Aku tidak ingin menyeretmu lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Luyun mengernyitkan dahinya, tidak ada gunanya membicarakan tentang menjadi beban atau tidak di antara kita. Namun, mari kita kesampingkan masalah penyerangan ke lantai 5 untuk saat ini. Kau juga telah melihat kekuatan lantai 5 kali ini. Sejujurnya, dengan kekuatanmu saat ini, terlalu berbahaya untuk menyerang. Liu Xuanji menggigit bibirnya, sedikit kengganan melintas di matanya, tetapi dia akhirnya setuju dengan penilaian Luyun. Dia tahu apa yang dikatakan Luyun benar. Bahkan Luyun sendiri berulang kali disergap ketika dia mencoba mencapai level yang lebih tinggi, apalagi dia. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Liu Xuanji bersandar ringan di bahu Luyun, merasakan kehangatannya. Luyun memeluknya, dengan banyak pikiran di benaknya. Peraturan di Pulau Dewata juga menjadi kendala baginya. Sekalipun dia berkuasa, dia harus tunduk pada aturan-aturan terkutuk ini. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin sehingga dia dapat melanggar aturan-aturan ini dan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Keesokan paginya, tepat saat Luyun mencerna hasil warisan jalur air, kepingan giok pertempuran itu kembali menyala. Orang ini lagi, Luyun menatap nama yang tertera pada lembaran giok itu dan mencibir, dia benar-benar menghantui kita. Orang yang menantangnya berduel adalah ahli tingkat kelima yang ditolaknya kemarin. Jelaslah bahwa pihak lain ingin memberinya peringatan dan memberitahu dia bahwa lantai 5 bukanlah tempat di mana dia bisa bertindak gegabah. Tampaknya kelas sosial di Pulau Dewa terpencil ini benar-benar terbagi dengan jelas. Sedikit rasa dingin melintas di mata Luyun. Orang-orang di lantai 5 semuanya sangat sombong dan angkuh sehingga mereka tidak ingin pergi sebelum mereka menyerap semua manfaatnya. Tujuannya adalah untuk mengalahkan orang-orang kuat di tingkat keempat, kelima, dan keenam dan memperoleh warisan teratas sebanyak mungkin. Dia tahu bahwa sebagian besar warisan dari 50 orang teratas di Pulau Dewa terpencil terpusat di tangan orang-orang tingkat tinggi ini. Meskipun dia tidak harus mengumpulkan semua warisan, dia harus mendapatkan setidaknya 50 atau 60 di antaranya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang lebih penting, bertarung melawan musuh-musuh yang kuat ini juga dapat membantunya melengkapi dan menyempurnakan ilmu pedang terpadunya sendiri. Karena kau sangat ingin bertarung, maka ayolah. Sedikit kekejaman terpancar di mata Luyun. Aku akan menggunakanmu sebagai tumbal untuk memberitahu orang-orang di lantai 5 itu akibat telah menyinggung perasaanku. Dia memilih untuk menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu. Bukan hanya karena pihak lain memprovokasi dia, yang lebih penting, dia ingin membalas dendam terhadap sesama penganut Tao. Kemarin, Yu Yini dan Liu Xuanji keduanya diganggu oleh orang kuat tingkat kelima. Meski mereka tidak mengalami luka berarti, Luyun tetap saja marah. Dia yakin bahwa orang yang menantangnya kali ini dapat mewakili pendapat orang lain di lantai 5. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengalahkan lawan di depannya terlebih dahulu, lalu pergi menemui Dewa Gua Putih yang telah menantang Yu Yini, dan Kuang Wuji yang telah menantang Liu Xuanji, dan membuat mereka membayar harga karena menindas rekan Tao mereka. Luyun menarik napas dalam-dalam dan berjalan memasuki susunan teleportasi. Susunan teleportasi memancarkan cahaya putih, dan sosok Luyun muncul di dataran luas. Lawanku telah menunggu lama, jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dihiasi ratusan bintang yang berkelap-kelip, bagaikan bintang-bintang terang di langit malam. Orang ini tak lain dan tak bukan adalah si bocah 100 perubahan. Pada saat ini, para dewa Tao lainnya di lantai 5 sedang menyaksikan pertempuran ini dengan cara mereka sendiri. Bocah ini sangat sombong. Dia berani menantang bocah 100 perubahan tepat setelah mencapai level kelima. Aku khawatir dia tidak tahu cara menulis kata kematian. Seorang dewa Tao dengan tubuh kekar dan wajah penuh daging mencibir. Haha, dia hanya anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Jika dia kalah, dia mungkin akan jatuh kembali ke tingkat ketiga.
Dewa Tao lainnya dengan dagu lancip dan pipi monyet menggema, dengan sedikit nada sombong dalam suaranya. Tidak harus, seorang Dewa Tao dengan wajah lembut menggelengkan kepalanya. Lu Yun mampu mengalahkan Elafat, jadi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bahkan jika dia kalah, dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke lantai 5. Sekuat apapun dirimu, kau mungkin tidak sebanding dengan 100 Changes Boy. Hal tersulit dari orang ini adalah 100 klonnya, mereka bisa membuatmu kelelahan sampai mati. Kata Dewa Tao yang kekar itu dengan nada meremehkan. Pada saat yang sama, topik lain diam-diam menyebar di lantai 5. Kudengar Lu Yun memberikan warisan dari tingkat keempat Dao Surgawi berjalan di atas air kepada gadis bernama Yu Yini. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Seorang Dewa Tao yang licik berkata sambil mengedipkan mata. Mungkinkah itu rekan Tao? Tidak heran orang ini begitu bersemangat menantang si bocah 100 perubahan. Dia mungkin ingin melampiaskan amarahnya pada gadis kecil itu. Tebak Dewa Tao lainnya. Apakah kau berbicara tentang Dewa Gua Putih? Cek. Dewa Gua Putih tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Yu Yini, jadi dia sangat marah. Tunggu saja, setelah Lu Yun dan bocah 100 perubahan selesai bertarung, Dewa Gua Putih pasti akan mengejarnya untuk menyelesaikan masalah. Dewa Lubang Putih, yang bersembunyi dalam kegelapan, memiliki ekspresi muram yang mengerikan di wajahnya. Dia sudah marah karena gagal mengambil harta karun itu dari Yu Yini, dan sekarang dia mendengar bahwa Lu Yun dan Yu Yini memiliki hubungan yang ambigu, yang membuatnya semakin cemburu. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah Lu Yun berduel dengan bocah 100 perubahan, dia pasti akan memperlakukannya dengan baik. Di sisi lain, Kuang Wuji, yang telah menantang Liu Xuanji, menyaksikan pertempuran itu dalam diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan tatapan mata yang dalam, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di dataran, Lu Yun dan bocah 100 perubahan saling berhadapan dari kejauhan. Wah, kamu sombong sekali. Suara si anak yang bisa berubah itu rendah, seakan-akan berasal dari neraka. Tapi kesombongan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Berhentilah bicara omong kosong dan tunjukkan pada kami kekuatanmu yang sebenarnya. Lu Yun mencibir, menghunus pedangnya, dan suara pedang bergema di seluruh dunia. Si bocah yang muda berubah berhenti bicara omong kosong dan langsung mengaktifkan 100 bintang di jubahnya. Cahaya bintang itu berkedip-kedip dan berubah menjadi 100 klon yang tampak persis seperti dirinya, mengelilingi Lu Yun. Setiap klon memancarkan aura Dewa Tao yang sempurna dan momentumnya menakjubkan. 100 klon pada tingkat Dewa Tao yang sempurna. Menarik, sedikit keterkejutan melintas di mata Lu Yun, tetapi dia segera menenangkan diri. 100 klon menyerang pada saat yang sama, menggunakan segala macam kekuatan magis dan mantra, menyerang Lu Yun seperti kekuatan yang luar biasa. Untuk sesaat, dataran itu dipenuhi cahaya dan energi, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Lu Yun tidak berani ceroboh dan segera menggunakan kitab pedang surgawi untuk berubah menjadi ribuan pedang. Ribuan energi pedang melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang energi pedang yang tidak dapat ditembus, yang menghalangi semua serangan dari 100 Cheng Boy. Pedang itu bisa berubah menjadi ribuan. Hanya sedikit. Bocah 100 perubahan mencibir, dan 100 klonnya mengubah segel tangan mereka pada saat yang sama. Kekuatan dunia dan kekuatan surga yang kuat melonjak keluar dan bergabung dalam serangan itu. Ledakan, 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 penghalang energi pedang bergetar hebat, dan wajah Lu Yun sedikit berubah. Meskipun ia menangkis serangan bocah 100 perubahan dengan pedangnya, ia harus mengakui bahwa kekuatan lawannya tidak boleh dianggap remeh. Kekuatan dunia dan kekuatan surga yang dimiliki oleh 100 klon yang telah mencapai alam Dewa Dao yang sempurna seluas lautan. Cara menghadapi si bocah 100 perubahan ini benar-benar sulit. Lu Yun berpikir dalam hati, meskipun 100 klon ini tidak sebanyak 3000 tubuh pedang surgawiku, masing-masing dari mereka telah mencapai alam Dewa Dao yang sempurna, yang merupakan kekuranganku saat ini. Hal yang paling menakutkan tentang 100 Cheng Boy adalah kemampuannya bertarung dalam waktu lama. 100 klon menyerang secara bergantian, dan kekuatan dunia dan kekuatan surga tidak ada habisnya. Ditambah dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, dia hampir tak terkalahkan. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin akan kalah dalam melawan konsumsi. Lu Yun berpikir dalam hati, kita harus menemukan kelemahannya sesegera mungkin dan mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Setelah beberapa pengujian, Lu Yun sudah memiliki pemahaman umum tentang kekuatan dan metode bocah 100 perubahan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan secercah cahaya melintas di matanya. Hasil pertarungan antara Lu Yun dan bocah 100 perubahan melanda seluruh pulau dewa terpencil bagaikan badai. Lantai kelima, area yang tadinya tenang bagaikan air mati, kini bergolak oleh ombak dan arus bawah. Aturan Desolate God Island sederhana dan kasar, pemenangnya naik dan yang kalah turun. Si bocah 100 perubahan, seorang prajurit veteran di tingkat kelima, secara tak terduga dikalahkan oleh pendatang baru dan jatuh ke tingkat keempat. Dan Lu Yun, orang yang dulu dianggap sebagai orang yang tidak laku, kembali ke lantai 5 lagi dan menempati tempatnya dengan kokoh di sana. Si anak yang bisa berubah-ubah itu benar-benar kalah. Bagaimana mungkin? Kudengar dia dikalahkan oleh Lu Yun dengan satu pedang, dan bahkan 100 klon pun tidak dapat menghentikannya. Satu pedang, apa kau bercanda? Pertahanan 100 Changes Boy terkenal kuat. Bahkan Fei Busta tingkat 6 pun mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanannya dengan mudah.
Segala macam rumor menyebar liar di Pulau Dewa yang sunyi, dan para Dewa Tao di lantai 5 bahkan lebih banyak bicara. Mereka bingung bagaimana bocah 100 perubahan bisa dikalahkan oleh Lu Yun. Elafat duduk di guanya, wajahnya sangat muram. Dia pernah bertarung dengan Lu Yun sebelumnya, dan meskipun dia kalah, dia tidak menganggap serius Lu Yun saat itu, menganggapnya hanya beruntung saja. Tapi sekarang, Lu Yun mengalahkan bocah 100 perubahan, yang memaksanya untuk mengevaluasi kembali kekuatan Lu Yun. Sialan, Lu Yun ini ternyata bersembunyi sangat dalam. Si Elafat menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Sensasi yang ditimbulkan oleh kekalahan Lu Yun atas Hundred Cheng Boy jauh melampaui kekalahannya sebelumnya atas Elafat dan kemajuan ke tingkat kelima. Lagi pula, Elafat hanya dapat dianggap sebagai dasar dari lantai kelima, sedangkan Centaur merupakan figur perwakilan dari lantai kelima, dan kekuatannya bahkan dapat bersaing dengan non-busta dari lantai keenam. Pertarungan ini memberi semua Dewa Tao pemahaman baru tentang kekuatan Lu Yun. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda ini tidak beruntung, tetapi sebenarnya memiliki modal untuk mendapatkan pijakan di lantai 5. Dewa-dewa Tao lainnya di tingkat kelima mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Lu Yun ini memiliki kekuatan serangan yang mengerikan, bahkan dia bisa menembus pertahanan si bocah 100 perubahan. Seru seorang Dewa Tao yang berbadan kekar. Ya, pencapaiannya dalam ilmu pedang mungkin telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dewa Tao lainnya bergema. Jika aku punya kesempatan, aku benar-benar ingin bertanding dengannya dan melihat seberapa kuat dia. Banyak Dewa Tao yang menaruh minat kuat pada Lu Yun, dan mereka ingin bertarung dengan Lu Yun untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dewa Baidong, orang terkuat ketiga yang menduduki peringkat kelima, menjadi serius setelah mendengar berita itu. Dia pernah berseteru dengan Lu Yun karena Yu ini. Dia tahu bahwa Lu Yun akan datang untuk membalas dendam padanya cepat atau lambat. Lu Yun, kamu akhirnya tumbuh sampai pada titik di mana kamu bisa menantangku. Dewa Gua Putih bergumam pada dirinya sendiri, dengan secercah harapan di matanya, meskipun aku tidak berpikir kau dapat dibandingkan dengan non-busta, kekuatanmu sudah cukup bagiku untuk menganggapmu serius. Awalnya dia memandang rendah Lu Yun, tetapi sekarang, dia harus menyesuaikan mentalitasnya dan mempersiapkan diri secara serius untuk pertempuran dengan Lu Yun. Si bocah 100 perubahan yang kalah segera mendapatkan kembali ketenangannya setelah ketidakpercayaan dan kemarahan awalnya. Dia duduk bersila di guanya, mengingat pedang yang digunakan Lu Yun untuk mengalahkannya. Pedang itu, gumam anak muda yang bisa berubah-ubah itu pada dirinya sendiri, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan pedang itu semuanya telah mencapai titik ekstrim, dan pedang itu juga mengandung kekuatan aneh. Sayang sekali aku bukan seorang kultivator pedang, jadi aku tidak bisa memahaminya secara mendalam. Meskipun dia sangat tidak mau kalah, dia harus mengakui bahwa kekuatan Lu Yun memang lebih unggul darinya. Selanjutnya, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa melangkah di level kelima. Sedikit harapan melintas di mata si bocah 100 perubahan. Ia benar-benar ingin melihat seperti apa pertarungan antara Lu Yun dan dewa-dewa Tao lainnya. Pada saat yang sama, Liu Xuanji juga mendengar tentang rekor pertempuran Lu Yun. Dia menatap kepingan giok di tangannya, yang berisi undangan duel dari Lu Yun. Suamiku, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Bibir Liu Xuanji sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum yang menyentuh, kekuatanmu sudah cukup untuk mendominasi Pulau Dewa yang sunyi. Dia tahu bahwa dengan kualifikasinya sendiri, ada batasan pada seberapa banyak yang bisa dia peroleh dari pelatihan di Pulau Dewa terpencil. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik mencari warisan yang lebih kuat. Begitu aku mendapatkan warisan lengkap, aku akan pergi dari sini, bergabung dengan Sword Mansion, dan menunggumu kembali. Liu Xuanji telah membuat keputusan di dalam hatinya. Lokasi pertempuran antara Lu Yun dan Liu Xuanji terjadi di sebuah lembah yang sunyi. Liu Xuanji datang mengenakan gaun putih polos, seperti peri dari surga. Lu Yun mengenakan kemeja hijau, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, diam-diam menunggu kedatangannya. Suamiku, apakah kau benar-benar mengalahkan bocah 100 perubahan? Mata indah Liu Xuanji berkilat tak percaya. Meskipun dia sangat yakin dengan kekuatan Lu Yun, bocah 100 perubahan itu, bagaimanapun juga, adalah Dewa Tao tua yang terkenal. Kekalahannya benar-benar tak terduga. Lu Yun tersenyum tipis dan mengangguk, itu hanya keberuntungan. Dia mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Liu Xuanji. Ini adalah warisan yang kudapat dari bocah 100 perubahan. Namanya adalah ilmu pedang reinkarnasi Yin yang agung. Sangat cocok untuk ilmu pedang Yin yang milikmu. Liu Xuanji mengambil kepingan giok itu, menyelidiki kesadaran spiritualnya ke dalamnya, dan langsung dikejutkan oleh dao pedang luas yang terkandung di dalamnya. Seni pedang reinkarnasi Yin yang agung ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang guru Tao bintang 5 teratas di zaman kuno yang gagal dalam usahanya mencapai dao. Kekuatannya tak terbayangkan. Ini terlalu berharga. Liu Xuanji merasa agak tidak percaya bahwa Lu Yun memberinya warisan yang begitu kuat tanpa ragu-ragu. Kamu dan aku adalah satu, suami istri, mengapa kita harus berpisah? Lu Yun berkata sambil tersenyum, lagi pula, aku sedang berlatih pedang dao terpadu agung. Meskipun aku dapat memahami pedang dao reinkarnasi Yin yang agung, aku tidak sehebat dirimu. Kamu harus memahaminya dengan baik dan berusaha menguasainya sesegera mungkin. Aku akan melakukannya. Liu Xuanji mengangguk dengan sungguh-sungguh, suamiku, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Oh, benar juga,
Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu, kamu harus berhati-hati di Pulau Dewa yang sunyi dan jangan terlalu pamer. Meskipun kamu kuat, bagaimanapun juga ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat. Jika kamu memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kamu ganggu, kamu akan mendapat masalah. Liu Xuanji sedikit mengernyit, aku tahu, tapi kita tidak bisa selalu malu, kan? Saya tidak meminta Anda untuk bersikap malu-malu, tetapi untuk mengetahui bagaimana menilai situasi. Lu Yun menjelaskan, di wilayah Suantian, kita harus bersikap rendah hati karena jumlah orang kuat di sana terlalu sedikit. Begitu kita menunjukkan kekuatan kita, kita akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, di dinasti ilahi kuno, situasinya berbeda. Ada banyak orang kuat di sini, dan kaisar ilahi kuno bahkan lebih kuat. Meskipun seni pedang terpadu kita sangat berharga, itu tidak akan menyebabkan bencana besar. Selama kita tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tidak akan ada masalah.